Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, benar gak sih diri kamu ketika menemukan video ini ngerasa relate? Karena emang benar ya, satu pertanyaan yang ada di benak kamu adalah, kenapa ya? Kok diri saya bisa sesensitif ini? Dan bagaimana cara saya menyembuhkan diriku ini loh, yang sensitifnya parah seperti ini? Dan kabar baiknya, emang ada ya mas, kaitannya antara sensitifnya saya ini dengan jodoh dan rezeki saya yang terhalang? Sayangnya ada. Tapi tenang aja, saya akan menyembuhkan kamu seizin Tuhan menggunakan trik yang logis di video ini. Jadi sekarang tanpa kita banyak basa-basi, saya ingin langsung kamu mendapatkan ilmu emas. Cuman ada satu syaratnya. Syarat ini yang harus kamu lakukan supaya alam bawah sadar kita bisa ngebuka dan masuk nih ilmu ke dalam alam bawah sadar kita. Mau tahu caranya gimana? Sederhana kok. Tuliskan, saya bersedia untuk bahagia dan sukses hari ini. Wah, tulisan itu nanti akan saya berikan hati, dan sadar gak sih? Ketika kamu menuliskan, itu bener loh. Alam bawah sadar kamu kayak ibarat kata pintunya terbuka untuk masuk ke dalam sebuah dimensi, yaitu dimensi yang lebih tinggi. Dimensi ilmu emas yang akan kamu pelajari di hari ini. Silakan kamu tulis ya, nanti saya berikan hati. Silakan. Tuliskan, saya bersedia untuk bahagia dan sukses di hari ini. Nah teman-teman, sambil kamu menuliskan itu, kamu sambil mendengarkan saya. Saya akan langsung memberikan sebuah gambaran ada apa sih gerangan dengan diri kamu, dengan diri kita yang kok bisa sesensitif ini. Gini teman-teman, saya langsung kasih tahu bahwa diri kamu menjadi sensitif ini itu beneran gak normal loh. Maaf ya, saya harus kasih tahu. Emang bener, kamu jadi sensitif itu bukan sebuah hal yang normal. Betul kamu, selama ini benar. Cuman, sayangnya, diri kita gak pernah tahu kenapa kok diriku bisa seperti ini. Penyebabnya tahu gak apa? Betul, karena kamu pernah mengalami hal yang buruk ketika masih berusia di bawah 12 tahun, teman-teman. Coba, sekarang kalau ada kertas, kamu ambil kertas deh. Boleh kertas atau boleh kamu tulis di handphone juga boleh. Saya harus nulis apa emang mas? Gini loh. Sekarang coba kamu harus jujur ya. Kalau pengen diobati ini kamu harus jujur. Coba kamu tulis di kertas atau kamu tulis di handphone. Hal apa aja yang kalau secara jujur itu membuat kamu jadi tidak nyaman dalam hidup. Misalnya gini, aku tidak nyaman mas kalau ngedengerin orang tuh ngomongnya terlalu tinggi nadanya. Aku langsung kayak orang tuh ngeblank. Atau aku tuh gak nyaman mas ketika aku harus ngobrol dengan lawan jenis, padahal cuma minjem pensil doang. Atau diriku tuh gak nyaman mas ketika saya harus yang namanya presentasi di depan kelas atau di depan orang-orang ketika saya dewasa mas. Apapun yang membuat kamu tidak nyaman atau si sensitif itu kumat, coba tuliskan di kertas atau di handphone kamu. Silakan. Nah, kalau kamu butuh waktu lebih, kamu boleh pause dulu video ini. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Nah cuman, kalau kamu sudah menuliskan dan kamu yakin cuman itu aja yang membuat kamu sensitifnya kumat, sekarang kita lanjut ke level berikutnya yang akan membuat kamu tercengang. Waduh, apa itu mas? Nih, kan kamu tadi udah nulis ya di kertas atau di handphone. Sekarang kamu lihat deh baik-baik. Hal-hal itu loh yang bisa membuat sensitifnya kamu kumat. Nah sekarang, sambil kamu tetap melihat tulisanmu sendiri yang tadi kamu tulis atau coret-coret, saya ingin kamu ingat-ingat. Ingat-ingat ada nggak peristiwa ketika kamu kecil dulu yang ada kaitannya dengan hal-hal yang kamu tulis tadi? Misalnya, maaf ya, ada seseorang
Yang dia pernah dipukul sama bapaknya waktu kecil pakai bambu, teman-teman. Sakit banget. Tapi yang bikin dia trauma bukan bambunya. Karena dia takut melihat bapaknya yang mukanya itu, mohon maaf, sangat mengerikan ketika memegang bambu. Dan kebetulan bapaknya itu berkumis tebal. Jadi ketika dia di usia dewasa sekarang, teman-teman, melihat laki-laki berkumis tebal, dia takut. Padahal itu laki-lakinya baik-baik aja yang berkumis tebal. Tapi karena itu mengingatkan dia akan bapaknya, dia jadi takut. Dan dia sensitifnya kumat. Nah, bagaimana dengan kamu? Ingat-ingat lagi, ada nggak peristiwa seperti contoh yang saya contohkan tadi? Di mana di waktu kecil kamu pernah trauma dengan hal yang ternyata ada kaitannya dengan apa yang kamu tulis tadi. Saya yakin kamu akan tercengang dan berkata, iya mas, ternyata ada loh kalau dipikir-pikir. Kok Mas Aryan tahu ya? Bukan karena saya hebat ataupun dukun di sini. Ini semua logis kok. Gini loh teman-teman, saya jelasin dulu landasan ilmunya ya. Dalam psikologi ada yang namanya panggilan. Waduh, apa itu mas panggilan mas? Panggilan artinya gini, memori kamu itu sebenarnya nggak bisa dilupain. Manusia itu tidak bisa lupa teman-teman. Ketika manusia itu lupa, sebenarnya bukan hilang ingatan. Tapi ingatan dia tertutup oleh ingatan-ingatan lain yang baru yang jumlahnya banyak. Contoh, pernah mungkin kamu ngerasa lupa naruh kunci di mana. Kamu bertanya, tadi aku naruh kunci di mana ya? Aku lupa. Pernah kayak gitu. Itu sebenarnya bukan lupa, teman-teman. Kamu ingat kunci itu di mana, cuman lagi banyak pikiran aja. Jadinya ingatan mengenai si kunci itu ketiban sama ingatan baru, seolah-olah kamu jadi hilang ingatan. Itulah namanya lupa. Padahal nggak hilang ingatannya, cuman terpendam. Nah, begitu juga dengan sensitifnya kamu. Kamu jadi sensitif nih karena memang ada beberapa hal dalam hidup kamu yang selalu mengingatkan kembali akan kenangan buruk yang pernah terjadi di masa kecilmu. Nah, yang ngingetin itu apa? Yang kamu tulis tadi itu di kertas atau di handphone, itu yang ngingetin. Dan percaya atau tidak, pasti di masa lalu, di masa kecil, kalau kita inget lagi pelan-pelan, ada peristiwa buruk yang kaitannya dengan hal-hal yang memicu sensitif kita tadi. Coba diinget-inget deh, pasti ada. Nah, kalau saya dulu nih, saya cerita ya. Saya tuh paling sensitif sama yang namanya, dulu ya, ketika 10 tahun lalu sensitif dibilang aneh. Oh, dasar aneh lu. Wah, dari situ saya langsung kepikiran gitu, langsung kayaknya nggak terima. Ternyata benar waktu kecil, waktu SD, saya tuh sering dibilang aneh terus, tapi dibilang anehnya bukan bercanda, sambil dibully teman-teman. Kebayang gak sih? Dan itu pun membuat saya kalau tidak hati-hati sampai 10 tahun lalu tuh, sekarang udah sembuh ya. 10 tahun lalu ketika ada orang bilang aneh, saya jadi marah sendiri. Nah, terus pertanyaan berikutnya, gimana cara saya bisa menyembuhkan ini mas? Saya sudah tahu nih ternyata kenapanya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terus saya bisa sembuh gak sih mas? Bisa. Caranya gimana? Lakukanlah terapi. Sekarang saya akan menuntun kamu untuk terapi. Jadi saya minta tolong sama kamu, sediakan dulu waktu yang bisa membuat kamu paling tidak 1 menit 2 menit aja. Tidak diganggu. Oke? Kalau tidak bisa sekarang, nanti gak apa-apa. Oke, bisa ya? Sekarang bagi kamu yang bisa praktek, coba kamu duduk bersila boleh, duduk di kursi boleh, atau tiduran pun juga gak apa-apa. Ya, yang penting rileks, santai. Kita mau terapi nih. Sudah? Oke. Sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata, teman-teman. Sambil pejamkan mata, kamu ambil nafas dalam-dalam. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan. Kemudian sekarang, di saat tenang ini saya ingin kamu mengikuti perkataan saya. Ikuti sama persis ya. Begini kalimatnya. Saat ini, saya sedang dalam keadaan yang sangat sedih dan sangat marah. Saya marah karena kenapa sih kok hal buruk harus terjadi di masa lalu diriku?
Saya benci itu semua. Saya tidak terima itu semua. Saya marah. Saya tidak terima. Saya ingin memarahi diriku. Kenapa diriku bisa sebodoh itu di masa lalu? Tapi saya sadar bahwa tubuh ini ternyata tidak salah apa-apa. Saya maafkan tubuh ini. Saya maafkan diri ini. Saya terima tubuh ini. Saya terima diri ini. Semua yang terjadi di masa lalu itu bukan salah saya. Bukan karena saya bodoh, tapi karena mereka yang menyakitiku juga punya luka batin yang tidak terobati. Saya maafkan mereka. Saya ampuni mereka. Ya Tuhan, tolong berikan mereka kebahagiaan, berikan mereka kebaikan. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Selesai, buka mata. Gimana rasanya? Enak gak? Lega ya? Bahkan mungkin kalau lukanya ada cukup banyak, air mata tuh keluar ya. Nah ini adalah salah satu video yang menurut saya kamu tuh harus sering banget tonton. Kenapa? Karena nggak bisa cuma sekali. Ada beberapa hari yang harus kamu rutin dengerin video ini, yaitu 1 minggu pertama. Makanya saya bilang di judul, lakukan ini 1 minggu kan? Karena memang ini 1 minggu full harus kamu lakukan setiap malam sebelum tidur. Dengerin aja video ini, ikuti kalimatnya, terus kamu dengerin lagi, ikuti kalimatnya lagi. Selama seminggu lihat deh, ada perubahan dalam diri kamu jadi lebih baik dan sensitifnya bisa berkurang. Walaupun masih ada, tapi berkurang jauh ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, saya boleh minta tolong nggak? Silakan kamu klik jempol ke atasnya. Terima kasih, dan sekali lagi saya bilang kalau kamu butuh bantuan saya untuk ngobrol, untuk curhat via email ataupun langsung via telepon, bisa lihat di deskripsi, ada caranya, kamu daftar aja dulu. Ya, saya siap menolong kamu karena ada beberapa orang yang memang harus ditolong secara langsung. Gunakan video ini sebagai pertolongan pertama kamu ya. Ini emas, dan seizin Tuhan, kalau sensitif kamu pulih, rezekimu membaik. Barang siapa yang memaafkan diri dan masa lalunya, rezekinya pun akan membaik karena hatinya menjadi jernih. Paham ya? Praktekkan video ini, sebarkan dan lakukan. Oke? Ini Mas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih.